Bu. Ya, Terima kasih Bu. makasih. Ini 20.000 ya Bu. Terima kasih. Satu kilonya 25.000. Kok 25? Kemarin saya beli 20 Ibu. Sekarang udah pada naik, Bu. Ih, apaan sih Bu? Kemarin saya beli baru 20. Gak bisa 25.000 satu kilo. Ibu lah. Ya, sana Bu. Ya. Makasih. Terima kasih Bu. Ya. Gojek, Mbak. Iya Kak. Mau kemana? Daerah Pademangan berapa? 15 ya? Jalan, Mbak. Habis dari mana? Saya habis dagang. Dagang nggak habis. Saya mau Nggak bilang. habis. Iya. Alhamdulillah. Mbak, ojek, Mbak. Mau kemana Bu? Pademangan. Berapa? 25 lah. Lah, kemarin 15.000, Mbak. Kemarinnya Ibu tuh kapan? Tahun lalu lah. Tahun lalu. Saya di sini udah 5 tahun. Semua serba naik. Nasi telur. Batangnya berapa, Mbak? 15. 15 mau deh satu, Mbak. Kasih. Yuk, sama. Ibu, Mbak sharing. Satu kotak berapa nih? 17. Mahal amat. Dulu 15 awal tahun. Nah, apa naik, Mbak? Kemarin saya beli telur naik. Nih, naik terus. Ya udah nih, 17. Jangan naik lagi ya. Namanya kan inflasi. Iya, inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama. Nah, ada 3 penyebab faktor utama penyebab inflasi. Yang pertama, ada permintaan barang atau demand pull inflation. Yang kedua, ada naiknya biaya produksi atau cost push inflation. Dan yang ketiga, adanya bertambahnya jumlah uang yang beredar atau inflasi moneter. Berikut penjelasannya. Yang pertama, demand pull inflation atau meningkatnya permintaan barang. Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang atau jasa meningkat, tetapi produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga harga barang naik karena persaingan dalam memperoleh barang baku. Nah, yang kedua ini ada cost push inflation atau naiknya biaya produksi. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, dan tarif pajak yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ini dan yang terakhir ada monetary inflation atau bertambahnya jumlah uang yang beredar. Inflasi ini terjadi akibat terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat yang menyebabkan nilai uang menurun dan harga barang menjadi lebih mahal. Nah, itu dia tadi 3 penyebab utama terjadinya inflasi. Jenis inflasi berdasarkan tingkatannya itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada inflasi ringan, kedua inflasi sedang, ketiga inflasi berat, dan keempat itu hiperinflasi. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Pada tahap ini, harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan masih dapat dikendalikan. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi ini biasanya membahayakan kegiatan perekonomian karena pada tahap ini kenaikan harga barang atau jasa berkisar antara 10-30% per tahunnya. Yang ketiga, ada inflasi berat. Inflasi ini dapat mengacaukan kondisi perekonomian suatu negara. Karena pada kondisi ini berarti barang atau jasa mengalami kenaikan harga berkisar antara 30-100% per tahunnya. Nah, yang terakhir ada hiperinflasi. Hiperinflasi yaitu inflasi yang tidak dapat dikendalikan, atau kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan di luar kendali yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Harga kenaikan barang atau jasa bisa mencapai lebih dari 50% dalam 1 bulan. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Dampak inflasi dapat berupa yang pertama, penurunan daya beli, yaitu harga barang naik sementara pendapatan masyarakat tidak selalu meningkat. Yang kedua, kenaikan biaya produksi, di mana perusahaan menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian dalam investasi dan bisnis. Yang keempat, melemahnya nilai uang, yaitu mata uang kehilangan daya beli, sehingga mempengaruhi tabungan dan investasi. Solusi pemerintah terhadap dampak inflasi. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan untuk menanggulangi inflasi, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia berfokus pada pengendalian uang beredar dan suku bunga. Kebijakan moneter yang pertama, menaikkan suku bunga. Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menekan permintaan. Yang kedua, menerapkan kebijakan kredit secara ketat. Ini akan mengurangi jumlah kredit yang diberikan bank sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, meningkatkan cadangan kas bank atau GWM. Ini akan membuat bank lebih hati-hati dalam memberikan kredit. Dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah, hal ini melibatkan pengeluaran pemerintah dan pengolahan anggaran untuk menstabilkan harga. Kebijakan fiskal yang pertama, meningkatkan tarif pajak. Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengurangi pengeluaran negara. Hal ini akan mengurangi permintaan barang dan jasa sehingga mengurangi tekanan inflasi. Berikut ini adalah rumus laju inflasi, yaitu IHK sekarang dikurangi IHK sebelumnya dibagi IHK sekarang dikali 100%. IHK yaitu indeks harga konsumen. Berikut ini adalah contoh soal. Indeks harga-harga pada bulan Juli sebesar 110%, dan indeks untuk bulan Agustus sebesar 112%. Maka menggunakan rumus yaitu 112 dikurangi 110 dibagi 110 dikali 100%. Maka laju inflasinya sebesar 1,82%. Sekian video tugas proyek ekonomi makro kami dengan materi inflasi. Yang terhormat Ibu Bernadita Dwi Suatni selaku dosen ekonomi makro kami, terima kasih banyak.